Cuman nih menurut gue nih ada yang salah nih, bro. Menurut gue, nggak tahu sih, teman-teman boleh komen deh. Ini kan ada lukisan yang bagus banget. Jadi ketutupan nggak sih sama lampunya? Ya kan? Kadang-kadang nggak boleh berlebihan juga, benar nggak? Jadi nggak bisa dinikmati dari sini. Mau lampu atau mau lukisan, gitu. Jangan serak, jangan serakah ya kan? Nama aja kayak gitu. Tapi nggak apa juga sih, kayak lu juga gitu kan? Adidas lu beli, Nike lu beli, itu BM namanya. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di produk terbaru dari Paramount Land, yaitu Paramount Petals tipe Gardenia. Nah, jadi Gardenia ini tuh ada yang lebar 8, lebar 7, lebar 6, dan yang mau kita review adalah yang lebar 8, panjangnya 15. Jadi luas tanahnya itu ada di 10 meter persegi, luas bangunannya ada di 111 meter persegi. Sekarang kita mulai bahas rumahnya dari atas dulu. Ini adalah rumah modern tropis. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena bentuknya tetap kotak-kotak, teman-teman, tapi ada atapnya yang bentuknya adalah pelana, yang nunjukin kalau ini adalah rumah tropis. Belum lagi kalau kita ngomong rumah tropis itu harus banyak bukaan. Nah, kalau teman-teman lihat, banyak banget bukaannya. Jendela-jendela, di sebelah pintu juga ada jendela. Di atas itu ada yang menarik nanti tuh. Jadi berandanya itu antara kamar tidur anak sama kamar tidur utama jadi satu. Akhirnya, ya itu dia. Sesuai banget sama tagline-nya Paramount Land, yaitu Building Homes and People with Heart. Kenapa begitu? Karena ya itu dia, kamar tidur utama sama kamar tidur anaknya terkoneksi dari luar. Bisa dibayangin kalau kita tinggal di sini, hubungan kita antara orang tua sama anak semua tergabung di beranda. Keren. Yuk, sekarang kita mulai bahas dari atas. Di atasnya itu dia gunain atap pelana, teman-teman. Gentengnya gunain genteng flat beton. Abis itu di kiri kanannya itu, kalau teman-teman lihat, ada dak-dakannya. Nah, dak-dakannya itu selain jadi tempat jatuhnya air, juga difungsiin sebagai tempat untuk naruh kompresor AC. Jangan lupa teman-teman, kalau kita punya cor-coran di kiri kanan bangunan seperti rumah ini, jangan sampai waterproofingnya itu diirit-irit. Gunain waterproofing yang bagus dengan tata cara yang baik, supaya tidak terjadi kebocoran, karena itu adalah tempat jatuhnya curah air. Yang gue suka di rumah Paramount Land ini, teman-teman bisa lihat, nggak ada lagi aliran-aliran air bentuknya peralon. Kenapa? Karena semua udah ditanam di dalam dan langsung menuju ke got yang ada di bawah tanah ini. Jadi semuanya kelihatan rapi banget. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatiin, rumah ini tuh gentengnya ada di belakang, sedangkan di bagian depan ini tuh ada temboknya di sini, dan di atas itu sopi-sopinya dimajuin. Jadi ada beton bertulangnya untuk sebagai atap yang paling depan. Jadi akhirnya kita punya tampilan yang tegas dari garis ini yang ngebentuk seperti rumah ini, tapi juga berfungsi sebagai atap paling depan. Jadi kalau teman-teman pengen punya tampilan rumah seperti ini, ya harus dicontek gimana cara mereka bikin model atapnya yang dibagi dua tuh. Jadi ada yang di depannya itu pakai beton bertulang, di belakangnya pakai genteng, kiri kanannya itu pakai cor-coran, dan di belakang mereka pakai cor-coran juga. Oke, turun ke bawah di bagian sopi-sopi depan ini teman-teman bisa lihat ditambah permainan tali air supaya rumah ini tuh kelihatan makin tinggi lagi. Dan fungsi yang nomor 2-nya adalah kalau terjadi keretakan tidak menyebar ke kiri ke kanan, berhenti di satu panel aja. Nah, teman-teman, di bagian plafon ini juga ada permainan yang menarik. Dia gunain fiber semen, mereknya tuh banyak, ada Conwood, ada Royal Board. Teman-teman bisa pilih di pasaran. Habis itu dicat motifnya kayu seperti itu. Nah, kalau kita mau tampilannya itu sebagus ini, jangan lupa harus pakai dua model cat. Satu adalah cat penetrasinya, nomor 2 adalah fiber coat-nya. Nah, itu keluaran dari Propan. Apa sih kelebihannya dari fiber semen ini, teman-teman? Kelebihannya adalah kita udah nggak perlu takut sama rayap, kita nggak perlu takut lagi sama lapuk, karena dia bahan dasarnya adalah semen. Jadi zaman sekarang itu kalau kita mau tampilan modern itu, kita harus bikin jendela atau pintu itu dari bawah sampai ke ceiling. Nah, kalau di rumah ini lebih keren lagi, teman-teman. Jadi di bagian atasnya supaya nggak monoton dikasih kaca mati. Jadi nggak semuanya langsung turun, tapi dibagi, tapi tetap dapat jendela dan pintu dari floor to ceiling.
Nah, jadi teman-teman, ini tuh adalah tipe 8 yang biasa. Sedangkan kalau yang ini adalah tipe 8 yang plus. Bedanya nanti kita kasih tahu di akhir video ya. Tapi yang di depan ini yang kelihatan langsung adalah bagian kanopinya. Ini model kanopinya keren. Menurut gua bisa banget dicontek. Seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya kita punya mobil, kita parkir begini, kalau di sini itu tumpah air, tus gitu ya, akhirnya airnya itu balik ke mobil kita dan jadi kotor. Sedangkan kalau di kanopi ini itu beda teman-teman. Jadi di bagian depannya ini tuh udah dikasih talang, habis itu udah ada instalasi airnya seperti ini nih, peralon. Turun di sisi yang paling kiri sini. Habis itu dia masuk ke dalam sini, dia langsung keluar ke got. Jadi kalau teman-teman kepengen punya satu kanopi yang tampilannya tetap rapi, depannya tuh bisa dikasih kayak gini nih. Jadi kalau teman-teman pengen punya satu kanopi yang rapi tapi juga fungsional, yang ngebikin air itu nggak akan ngebalik ngotorin mobil kita, bisa dipilih model kanopi seperti ini. Biasanya kalau kita bikin yang seperti ini yang ada talangnya itu kan bentuknya kadang-kadang jelek. Nah kalau ini nggak, karena dia gunain besi juga dan dicat senada sama bagian tiangnya dan bagian tulangan-tulangannya. Ini rapi banget untuk bikin kanopinya. Ini pakai 10x10, yang di dalam ini pakai 4x4, yang di tengah ini pakai 10x10, sedangkan yang di sini ini pakai 5x10 teman-teman. Nah kalau untuk penutupnya dia pakai solar tuff. Solar tuff-nya itu agak gelap sedikit, jadi nggak terlalu panas di bagian carport kita. Dan yang gue suka bagian sininya nih, lampu-lampu ini tuh bener-bener dibikin rapi. Kenapa? Karena holo itu kan dalamnya bolong. Nah itu mereka udah masukin kabel-kabelnya ke dalam batang-batang besi ini. Jadi kelihatannya rapi banget. Bisa dibilang ini adalah salah satu kanopi terbaik dari 200 rumah yang pernah kita samperin ya bro. Keren loh ini. Kenapa bisa keren? Salah satunya ini sih, peralonnya ini itu malah ditunjukin ya. Malah hasilnya itu jadi sebuah kanopi yang industrial banget. Keren. Tapi pemilihan warna abu-abu tuanya ini adalah pemilihan warna abu-abu zaman sekarang. Sama seperti di rumahnya Bang Doy. Nah, ini rumahnya Bang Doy juga lagi mau kita review nih. Ditunggu ya. Jadi kusennya itu gunain aluminium warnanya abu-abu kayak gini. Lebih mahal man itu mas. Lebih mahal kan? Tapi hasilnya keren. Soalnya gini, kalau di rumah tuh bedanya gini. Kita nambah 5 juta, lebih mahal. Tapi kita tonton dia puluhan tahun. Bener nggak? Puas men. Puas. Sama juga kayak milih jodoh. Bener nggak? Kalau salah, ya udah puluhan tahun. Cemberutnya. Iya. Padahal kalau mau, udah. Udah. Oke, sekarang kita turun ke bawah teman-teman. Kusennya gue suka, warnanya itu coklat. Wah ini juga keren sih. Jadi ini juga tren nih teman-teman. Jadi tren yang sekarang itu adalah warna abu-abu seperti ini dan warna coklat yang seperti ini nih. Coklatnya itu nggak terlalu tua, agak muda, glossy karena ini adalah powder coating. Habis itu jangan lupa pakai model yang seperti ini nih. Jadi dia ada bevelnya. Ini akan menjadi tren nih tahun-tahun ke depan. Warna seperti ini. Karena apa? Dia tetap dapat coklatnya kayu yang natural. Kadang-kadang kalau yang zaman dulu itu kurang kelihatan kayu gitu. Kalau ini benar-benar kelihatan kayak kayu. Bagian pintunya juga keren. Pintunya dapat floor to ceiling, dikasih RC Truff. Habis itu di atas ini ada kamuflasenya nih. Nah, keren ya. Ngebikin ya rumah ini kelihatan megah banget karena pintunya itu seakan-akan dari depan itu dari bawah sampai atas. Dan yang gue suka adalah ini. RC Truff itu warnanya bisa bener-bener sama aluminiumnya. Nah ini gimana caranya bisa dapat seperti ini? Jadi teman-teman tentuin dulu aluminiumnya warnanya apa. Minta sampelnya sedikit sama tukang aluminiumnya. Abis itu teman-teman bawa ke tukang kayu. Tukang kayunya harus bikin catnya sama seperti warna aluminium ini. Nah dengan kayak gitu kita jadi punya tampilan aluminium dan kayu dan pintu ini warnanya bisa sama. Yang terakhir, sebelum kita masuk dalam rumahnya, kita bahas dulu bagian carport ya. Karena carport ini itu penuh inspirasi juga teman-teman. Carportnya sebenarnya sederhana, cuman semen biasa. Abis itu di garis-garis ada tali airnya. Tapi yang bikin dia istimewa adalah dia dicat nih teman-teman. Hasilnya itu jauh lebih rapi daripada cuman sekedar semen biasa aja. Nah catnya itu seperti apa kalau teman-teman datang ke supermarket bangunan kayak Dunia Bangunan, Mitra 10 atau apapun itu, carilah cat yang ada gambar
lapangan tenisnya atau lapangan badmintonnya. Pilihlah yang warna seperti ini. Itu akan awet untuk ngelapisin outdoor carport kita. Yuk, sebelum kita masuk dalam rumahnya, kita bahas dulu terasnya. Cuma ada sayangnya nih. Tadi kita ngomongin cat outdoor ini kan. Mestinya di sini juga dicat nih. Jadi kita kasih solasi dulu, habis itu dicat. Jadi bisa jadi plain. Kalau kita lagi nyuci mobil, airnya agak sedikit mengenang balik lagi ke sini, ini nggak akan ngebikin kotor dari cat temboknya. Sayang ya, padahal cat temboknya ini tuh soalnya udah cat tembok yang bagus. Kelihatan banget nih ada glossy-glossinya, weather sealed lah. Akan lebih sempurna lagi kalau kita bikinin plain dari cat yang sama seperti carport ini. Dan sekarang plain itu nggak perlu 10 cm juga teman-teman. Kemarin gue bikin di rumahnya Bang Doi pakai cuma 6 cm, hasilnya juga bagus. Tapi yang gue suka adalah ini terasnya. Wah, mantep sih. Kelihatan banget ya Paramount itu kalau ngerjain sesuatu tuh detail. Biasanya kalau developer-developer lain itu cuma bikin atasnya doang, bawahnya nggak dikasih keramik seperti ini. Tapi kalau Paramount ini dibikin bener-bener rapi banget, sampai bagian bawahnya ini pun juga dikasih keramik. Detail-detail kecil seperti ini yang bisa kita lihat kalau kita mau cari rumah. Nah, untuk smart door lock seperti ini ya udah pasti bisa pakai sidik jari, pakai kunci, bisa juga pakai smart card, bisa juga pakai pin seperti ini. Song. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, begitu masuk itu impresinya menarik karena tidak ada sekat di rumah ini. Open space, habisnya teman-teman juga bisa lihat di sebelah kanan ini. Ini adalah kerjasama yang menarik antara arsitek dan desainer interior. Kenapa? Karena arsitek itu udah sediain satu cegokan seperti ini nih. Hasilnya kita bisa jadiin ini jadi tempat sofa. Dan finishing terakhir ya, ini detail dan keren. Jadi sofanya itu tuh dimajuin sedikit teman-teman. Wah, ini desainer interiornya boleh nih. Jadi majuin sedikit untuk jadi tempat jalannya korden. Nah, sekarang kita ngomongin wall panelnya nih teman-teman. Ini wall panelnya keren sih. Jadi tampilan rumah kita tuh dapat klasiknya tapi juga dapat mewahnya. Ini agak ekonomis nih caranya. Nah, kenapa bisa begitu? Nih, ini adalah HPL teman-teman. Jadi ini bukan full duko. Baru dikasih di sini itu profil-profil yang di duko. Jadi dukonya sedikit. Jadi harganya bisa kita tekan, tapi hasilnya tetap kelihatan mewah banget. Nah, yang lebih serunya adalah di bagian finishingnya nih. Teman-teman bisa lihat deh. Ini itu tuh ngedoff. Sedangkan yang profilnya itu dibikin glossy. Ternyata kalau doff dicampur glossy gini, hasilnya malah keren banget. Kenapa? Karena si profil ini jadi keluar. Dia kan glossy kan, di belakangnya doff. Dia lebih, kalau teman-teman nggak tahu deh kelihatan nggak di kamera ya, tapi kalau di sini tuh kelihatan menonjol profilnya. Karena dia itu glossy, sedangkan belakangnya doff. Keuntungan kita gunain seperti ini ya apa teman-teman? Misalnya kita beli rumah itu belum disiapin colokan seperti ini. Colokannya cuma satu. Nah, desainer interior bisa bikin wall panel seperti ini, jadi kabel-kabelnya itu semua sembunyi di belakang wall panel ini. Habis itu kita bisa nambah kelistrikan seperti ini dan hasilnya rumah kita akan kelihatan rapih tanpa banyak kabel. Oke, sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah meja makan ya. Meja makannya enak untuk 4 orang. Dan teman-teman bisa lihat pemilihan lampu meja makannya. Karena ini bentuknya kotak, teman-teman. Lampu yang diambil juga bentuknya mengotak seperti ini. Walaupun dia bulat-bulat, tapi bentuknya tetap mengotak. Jadi serasi banget sama meja makan ini. Nah, ada yang menarik dari dapur ini. Yang menghadap ke sini itu dibikin untuk bookshelf. Sedangkan yang di sebelah sini itu emang untuk dapur. Karena bagian sini itu kelihatan dari living room. Jadi di sini bisa kita taruh pajangan-pajangan dan buku. Tapi di sebelah sini udah full untuk kegiatan dapur. Nah, abis itu udah disiapin gawangan juga, tempat untuk naro kulkas. Dan ini gunain material lagi tren sekarang. Sebenarnya udah jadul banget sih ini, cuma lagi tren lagi. Ini namanya fluted glass. Bacanya fluted glass. Atau flute glass. Ada D-nya belakang. Ah, fluted glass. Bener nggak tuh? Kayaknya. Koreksi ya teman-teman ya. Iya. Karena jujur aja sih bro. Dari semua mata pelajaran bahasa Inggris gue paling kurang. Oke.
Dapur ini itu lokasinya ada di pojok dari rumah ini. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini itu dimanfaatin untuk jadi tempat pajangan-pajangan, sedangkan di sini kembali lagi ada kabinet yang gunain fluted glass lagi, dan di dalamnya ini keren. Jadi kalau teman-teman lihat HPL ini itu ada dua jenis, semuanya motifnya fabric. Ada yang warnanya agak memutih gini, sedangkan yang dalam warnanya agak abu-abu dan udah ada LED-nya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin dapur itu nggak melulu harus tampilannya kayu. Kita gunain yang tampilannya fabric kayak gini pun ternyata hasilnya sangat menarik, apalagi dicampur sama marmer seperti ini. Dan nggak lupa, ini detail sih, gue suka. Kenapa? Karena di sini kan ada jendelanya, teman-teman. Itu marmernya tetap ngikutin. Jadi hasilnya kalau kita masak, nyiprat-nyiprat segala macam di sini, motong cabai apa segala macam, dia akan lompat ke sini-sini dan dapur kita akan tetap bersih. Bayangin kalau ini cuma di stop sampai sini, pasti hasilnya dapur kita akan cepat kotor. Ah, cuma ada sayangnya nih. Nah, di sini nih. Mestinya di bagian sini juga dikasih marmer nih, kan lebih perfect lagi. Cuman gue suka sama layout dari rumah ini. Layoutnya itu udah sengaja dicegok begini, jadi hasilnya dapur ini tuh seakan-akan built-in. Keren ya? Dan gue suka juga detail-detailnya nih, teman-teman. Jadi ini tuh kerjasamanya tuh gini nih, teman-teman. Desain interior jadi dulu, baru tukang gypsum atur untuk profil kelilingnya. Jadi kita bisa lihat dari sini, itu tuh dinyatu. Ngikutin bentuk dapurnya. Keren ya? Detail-detail seperti inilah yang ngebikin rumah itu kelihatan sangat menarik. Dan juga pemainan plafon itu juga keren. Ini dinaikin ke atas, dikasih juga ada profil. Jadi kalau kita lagi tutup korden seperti ini, relnya itu nggak akan kelihatan. Nah, di sebelah kanan ini tempat untuk naruh pajangan-pajangan, sederhana aja. Cuman yang mau gue highlight adalah pemilihan materialnya. Teman-teman bisa lihat di bagian sini dikasih cermin biasa aja. Bagian sini dikasih fabric beneran. Habis itu di sini dikasih cermin lagi. Jadi kan kalau kita mau bikin rumah kita itu kelihatannya luas, itu kita biasa gunain cermin. Cuman kadang-kadang kalau terlalu banyak cermin juga jadinya norak. Nah, kalau ini tuh keren. Jadi di sini cerminnya ada, di situ cerminnya ada, di tengah ini nggak dipaksain pakai cermin lagi, tapi dikasih fabric. Habis itu dikasih lampu. Lihat deh pedaran lampunya yang ketembak di fabric ini, bikin fabriknya kelihatan makin mewah. Nah, teman-teman, yang menarik dari rumah ini adalah ini. Bukaan-bukaannya tuh lebar dan semua pakai kaca. Jadi cahaya matahari itu benar-benar masuk dengan sempurna ke dalam rumah. Yuk kita lihat belakangnya untuk melihat seberapa besar halaman di belakang ini. Jadi batas rumah ini itu ada di sini, teman-teman. Sedangkan batas yang di sebelah sananya itu ada di sini. Ini rumah kan lebarnya 8. Jadi ke sini tuh masih ada sekitar yang sebelah situ 2,5, di sekitar sini 3 meter. Luas untuk bikin acara barbecue segala macam, enak banget. Yuk sekarang kita masuk dalam. Sebelum kita ke atas, kita mau kemana dulu, bro? Kanan, bro. Sini dulu. Yes. Oke. Sebelum kita ke atas, kita mau ke sini. Layoutnya menarik loh. Jadi bagian sini adalah kamar mandi yang ukurannya luas banget. Dan gue suka pemilihan keramiknya. Ini jamin nggak bakal ada jamur airnya. Jadi kalau kita milih keramik lantai, itu kalau bisa seputih ini sih. Jadi agak turun sedikit dari putih, krem gitu. Jadi kita punya kamar mandi itu akan selalu kelihatan bersih. Nah, habis itu kalau untuk dindingnya, gue suka banget cara mereka meletakinnya. Kenapa? Karena alurnya itu dibikin memanjang seperti ini. Hasilnya apa? Kamar mandi ini kesannya makin luas lagi. Padahal ini kamar mandi mau ukuran udah luas. Kalau teman-teman lihat ini ada 60 sama ada sedikit di situ ya. Berarti ini hampir 120 loh. Bersih. Enak banget buat mandi. Habis itu kesininya 60, 30, 90. Enak banget. Jarak dari sini ke sini pun juga jauh. Kalau kita kasih kaca pun juga masih bisa untuk penambahan nantinya. Cuma sayangnya walaupun ini sebenarnya udah disiapin sih, belum dikasih panas dingin. Tapi udah disiapin pipanya. Jadi teman-teman nanti kalau beli rumah ini ya tinggal ganti kerannya aja.
Ininya semuanya American Standard, yang standar aja. Ini juga pakai American Standard, dan ini top table-nya itu gunain solid surface. Memanfaatkan ruang di bawah tangga masih bisa dijadiin gudang. Enak sih buat naruh-naruh sepatu ya. Bisa banyak ya. Apalagi Bang Bewok nih sejak kawin nih teman-teman, dia koleksi sepatu terus. Sekarang Bang Bewok tadinya waktu di arsitektur cuma punya Converse 1, 2. Sekarang dia punya Ultra Boost. Sekarang dia punya Nike Air Max 90, punya Jordan. Nggak tahu nih. Tiba-tiba BM kan? Kenapa dia malah dandan setelah dia kawin? Kenapa ya? Udah nggak ada gunanya sebenarnya. Bener ya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian bawah. Ini adalah kamar tidur yang enak banget untuk jadi kamar tidur tamu atau kamar tidur orang tua kita yang mau nginep nih. Satu, karena jendelanya besar-besar. Gue suka banget sih. Jadi ini jendela yang ampil floor to ceiling gini, itu emang bener-bener merubah suasana rumah kita. Apalagi ada vitrasnya ini ya. Vitras ini emang selalu... Oh, zaman sekarang tuh kan orang pakai roller blind, nggak pakai vitras lagi. Begitu buka ya langsung aja begitu. Tapi sebenarnya vitras itu emang nggak bisa digantiin sih. Dapat mewahnya, tapi juga dapat privacy-nya. Oke, kita bahas lagi di sini. Sama kayak tadi teman-teman yang masih pakai HPL yang dikasih profil dari kayu yang di finishing duko. Di sebelah sininya masih pakai HPL yang motifnya fabric. Abis itu di bagian sini tuh ada lemarinya. Lemarinya namanya juga rumah compact teman-teman, jadi tetap harus modelnya geser seperti ini. Dan ini pakai kaca riben. Abis itu yang kerennya adalah dengan ukuran seperti ini kita tetap dapat satu tempat tidur queen. Nah teman-teman, untuk di atasnya itu dikasih lukisan. Nah tapi ada satu yang mesti gue highlight nih teman-teman. Jadi kalau kita punya lukisan itu, lukisannya dulu dikasih tahu ke desainer interior, hasilnya dia bisa ada straight di tengah wall panel ini. Dikelilingin pakai profilnya, ukurannya jadi pas semuanya. Jadi apapun yang kita punya yang mau kita pajang harus dikasih tahu juga ke desainer interior supaya mereka bisa pikirin gimana treatmentnya. Yuk sekarang kita mau menuju ke lantai atas. Kalau yang ini menarik teman-teman, jadi kita juga bisa nih gunain wallpaper. Habis itu ditambahin profil seperti ini, hasilnya langsung kelihatan klasik. Nah, sekarang kita udah sampai di lantai atas, cuman ada yang mau gue highlight. Nah, ini adalah bentuk railing favorit gue sebenarnya. Jadi, ini pakai 4x4, habis itu di sini pakai besi plat, habis itu di sini pakai besi 2x4 nih, teman-teman. Habis itu di sini pakai 2x4 juga, baru ditutupin pakai handrail. Hasilnya itu benar-benar long lasting banget deh. Ini sering banget kita pakai di proyek-proyek kita nih model seperti ini. Nah, begitu sampai atas, kita ketemu sama 3 kamar teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kamar-kamarnya, ada satu yang mesti di-highlight adalah ini. Jadi di lorong tangga ini, itu udah disiapin kaca mati. Dan inilah kelebihannya roller blind teman-teman. Roller blind itu, lantainya itu bisa dipanjangin banget sampai bawah gitu. Jadi kita tetap enak-enak aja buat nutup-nutup jendela-jendela seperti ini. Cuman nih menurut gue nih ada yang salah nih bro. Menurut gua, nggak tahu sih, teman-teman boleh komen deh. Ini kan ada lukisan yang bagus banget. Yes. Jadi ketutupan nggak sih sama lampunya? Ya kan? Kadang-kadang nggak boleh berlebihan juga, benar nggak? Jadi nggak bisa dinikmati dari sini. Mau lampu atau mau lukisan, gitu. Jangan serak, jangan serakah ya kan? Nama aja kayak gitu. Tapi nggak apa juga sih, kayak lu juga gitu kan? Adidas lu beli, Nike lu beli, itu BM namanya. Ragu-ragu. Oke, begitu sampai atas nggak kelihatan bro dari sini. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini teman-teman, belok kiri ini adalah kamar tidur anaknya yang pertama. Ada jendelanya, pakainya roller blind teman-teman. Habis itu di sini dia memanfaatkan gini nih, lucu juga ya. Jadi lemarinya tuh dibukanya menghadap ke tempat tidur untuk menghemat ruang, space. Oh ini boleh banget dicontek nih. Habis itu terus menerus sampai atas pakai HPL loh ini. HPL warna pink. Cuman kalau kita pakai HPL warna pink, wow, sampai handle-nya juga pakai HPL nih, susah loh begini. Tapi rapi nih kerjaannya.
Supaya nggak monoton, dikasih warna yang coklat muda. Dan di bagian sini juga dikasih kayu coklat muda. Nah, ini keren nih. Boleh lah pemilihannya. Jadi kalau teman-teman lagi pengen bikin kamar tidur anak, perempuan, lagi bingung mix and match warnanya, bisa dicontek nih. Ini pakai coklat muda, pink muda, dan putih. Jadi di bagian sini, nah ini keren. Jadi ini tuh serasi ya. Headboardnya juga bentuknya begini, ini pakai fabric. Habis itu nih dibikin juga melengkung-melengkung. Emang sih hasilnya itu jadi ada satu tempat-tempat yang kurang fungsional, tapi tetap aja hasil desainnya itu benar-benar serasi. Dan serasinya itu bukan cuman sampai sini loh. Serasinya pun juga sampai ke cermin yang bentuknya seperti ini. Hasilnya satu kamar anak yang berkonsep. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Jadi kalau teman-teman lihat ini kan tangganya. Di sini belok untuk menuju ke kamar tidur anak yang satunya lagi. Di sini kamar tidur utama, sedangkan ini adalah kamar mandi yang dipakai rame-rame. Kamar mandi yang dipakai rame-rame materialnya sama kayak yang di bawah tadi. Ukurannya pun juga cukup luas. Oh ini enak loh. Ini kamar mandinya benar-benar nggak pelit. Ukuran enak. Sekarang kita mau menuju ke mana? Kita mau menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya yang kedua. Oh ini enak nih, mandi cahaya nih. Karena di sebelah sini itu udah ada pintu dan jendela. Di sini juga ada jendela. Jadi benar-benar terang banget. Dan ini connecting menuju ke kamar tidur utama. Jadi ini enak banget sih. Gue kebayang sih. Karena kan kalau kita punya anak 4 tahun, 3 tahun gitu, mereka lagi suka lari-lari kan. Mereka tuh bisa lari dari sini set ke kamar nyokapnya gitu kan. Bisa ke situ lagi kamar adiknya gitu ya. So dalam artian banyak akan terjadi apa ya? Arsitektur itu akhirnya bisa ngebikin hubungan-hubungan lebih dinamis dari bentuk ruangannya. Ya kan? Jadi dia bisa lari ke sini ya, bisa main petak umpet ke sini ke sana gitu ya. Ini seru banget sih. Karena kalau jadi arsitek harus gitu, Bro. Harus mikirin itu. Nggak, kita kalau ngedesain itu, kalau emang ngedesain buat anak kecil, ya kita harus turunin otak kita jadi anak kecil. Apa yang dia suka? Jadi ada, wah keren deh. Ini sih keren. Oke, kita lihat dulu bagian depannya. Ini teman-teman juga bisa jadi contekan yang menarik buat kamar tidur anak kalian. Karena ini bentuknya begini, ada yang bulat, ada begini lagi. Di sini kasih ambalan, di sini fungsinya untuk ngaca, di sini fungsinya untuk naruh pakaian. Menarik banget. Ada tempat untuk apa belajar ya. Ini kayaknya kayak kamar tidur anak gua, Bro. Kenapa gitu? Kan gua arsitek. Pasti gua ngarepin aku jadi arsitek juga, ya kan? Kasih lah bukunya. Le Corbusier. Asik. Oke, dan ya itu dia. Tetap aja kita harus menyesuaikan karena teman-teman udah lihat nih kan seperti baseball gitu ya. Hiasan di belakangnya juga harus bertemakan baseball. Ini desain interior yang mesti mikir. Padahal ini simple loh, Bro. Kan ini kayak gini nggak mungkin ada di pasaran kan. Jadi ini dia bikin buletan, habis itu dia print digital printing ya, habis itu ditempel. Ini pakai akrilik, tempelin lagi. Mungkin ini AL itu adalah ceritanya inisial. Oh, inisial anaknya. Iya. Nama anaknya. Jadi menarik banget loh. Jadi emang sebenarnya desainer interior itu sama arsitek juga harus bisa graphic design. Yuk, sekarang kita ke kanan. Ini adalah kamar tidur utamanya. Wow. Jadi begitu masuk ke sini, teman-teman bisa lihat ini sebelah kanan ini itu ada tempat rias. Jadi ini disekat gitu kamarnya supaya bisa dapat kaca gini. Soalnya kalau kita taruh di sini kan udah nggak ada tempat nih. Ini kan ada pintu kan. Nah ini ngakalin ruangnya itu pinter sih. Jadi di bagian sini itu disekat. Habis itu di sini jadi ada satu tempat duduk lagi. Di sini ada lemarinya. Lemarinya juga model sekarang banget nih pakai fluted glass. Keren.
Habis itu ya ini langsung menuju ke beranda yang nyatu sama kamar anak tadi. Sedangkan di sini panel ini berguna sebagai tempat untuk naruh TV. Oh enak sih. Ini sama-sama nggak ganggu. Jadi ceritanya kita suaminya lagi tidur di sini, nonton, istrinya lagi dandan misalnya mau pergi, saling nggak ganggu. Cuman diselesaikan dengan panel seperti ini. Mantep. Ini sekarang kita mau menuju ke luar. Oh ini balkonnya enak sih. Enaknya kenapa? Karena pintunya ini kan dibuka ke sana ya. Disinilah kita naruh tempat duduk ya. Jadi mau ada yang buka tutup, kita tetap bisa duduk dengan enak di sini. Supaya kelihatannya tetap ruangannya kiri sama kanan ini berbeda, yang di bagian atas ini dicowak nih, dibikin drop ceiling. Sedangkan di sana nggak ada. Menarik. Dan kanan kirinya seperti yang tadi ada di bawah juga, tetap ada kaca-kaca cermin yang ngebikin ruangannya kelihatan luas tapi tidak berlebihan karena di tengahnya tetap dikasih wallpaper floral. Sekarang kita mau menuju sini, di ujung, wah ini enak sih. Ada kamar mandinya lagi dan udah ada jendelanya. Jadi udah pasti kamar mandi ini tidak akan lembab dan kekurangan udara. Nah, sekarang gue mau jelasin ke kalian apa bedanya yang tipe biasa sama tipe plus. Selain ada kanopinya, yuk kita ke belakang, ke bagian rumah ini. Jadi kalau yang tipe biasa tadi, kalau teman-teman ingat, ini adalah tempat untuk dapurnya. Sedangkan kalau yang plus ini, ada satu bangunan lagi di sini, yang difungsiin sebagai outdoor dapur dan kamar tidur asisten rumah tangga dan kamar mandinya. Dan ini jujur sih, ukurannya sangat lebih dari cukup untuk area servis. Nah teman-teman, kenapa kita harus beli rumah di Paramount Petals ini? Nomor satu adalah aksesnya. Nanti di Paramount Petals ini akan ada direct langsung tol menuju ke perumahan ini. Dan ini bisa dibilang bukan perumahan teman-teman, tapi adalah kota mandiri. Bisa dibilang ini adalah Gading Serpong Paramount jilid kedua teman-teman. Mereka akan bikin fasilitas-fasilitas yang sama seperti yang teman-teman bisa lihat di Paramount Gading Serpong. Kenapa? Karena nanti di sini itu akan dibangun tempat makan yang mirip seperti ada di Gading Serpong. Juga akan ada fasilitas-fasilitas yang sama dibuat di daerah ini. Inilah menariknya. Dan yang menariknya kalau kita ngeliat properti itu adalah ketika dia belum terpenuhi semua fasilitas-fasilitasnya itu. Bayangin deh harganya kalau direct toll itu udah jadi dan itu sebentar lagi. Tentu akan meningkat jauh lebih tinggi dari harga yang sekarang. Nah kalau tipe rumahnya di sini tuh banyak teman-teman. Ada tipe 6, ada tipe 7, ada tipe 8. Tipe 7 juga ada yang 7x12, juga ada yang 7x15. Nah, fasilitas-fasilitas yang ada di Paramount Gading Serpong itu yang akan ada di sini tuh apa sih teman-teman? Ada rumah sakit, ada sekolah, ada minimarket, ada supermarket, itu semua akan ada di sini. Kenapa? Karena konsepnya ini adalah konsep kota mandiri. Dan nggak usah takut itu nggak akan kebangun teman-teman, karena ini adalah buatan Paramount Land yang udah malang melintang lama di properti Indonesia dan hasil-hasilnya terlihat sangat nyata di Gading Serpong. Bayangin nggak kalau kita beli rumah di Paramount Gading Serpong 15 tahun yang lalu? Harganya sekarang udah naik segitu besarnya. Itulah yang terjadi juga nanti di Paramount Petals ini. Nah, dari tipe-tipe itu harganya berapa? Karena kita sekarang masuk ke acara paling penting di acara kita. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Oh ya, satu lagi. Kita punya YouTube channel baru. YouTube channel tentang olahraga yang selalu upload di hari Minggu jam 8 pagi. Namanya adalah
Gila Gerak. Jadi buat teman-teman yang pengen olahraga, pengen punya body goals yang bagus, teman-teman bisa datang ke YouTube baru kita, Gila Gerak. Ciao. Yang terakhir adalah bagian gue tadi udah ngomong udah benar tuh men. Ya, yuk. Yang terakhir sebelum kita bahas anjing. Dapur ini tuh ngambil sudut dari ruangan di bagian bawah ini. Ya. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di Paramount Metal?